Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita sudah masuk kuliah kedua, kuliah Kimia Farmasi 1, materi kedua. Nah, di materi kedua ini kita akan mempelajari tentang teknik analisis kimia farmasi kualitatif. Oke, ingat ya, kimia farmasi kualitatif. Ya, berarti kalau kualitatif itu tugasnya adalah mengidentifikasi. Oke. Nah, ini pernah nggak kejadian misalnya ketika kalian di apotik, ya, kemudian ada seseorang membawa obat, ya, obatnya itu nggak ada bungkusnya, sudah tidak ada bungkusnya, kemudian bertanya gitu ya, ini obat apa sih? Misalnya gitu. Boleh tahu nggak, Pak, ini obatnya apa? Saya cocok kok pakai obat ini. Nih, jadi mungkin obatnya tuh yang losan, jadi dia nggak tahu mereknya apa gitu ya. Dikasih ke kita nih, suruh nebak nih ya. Obat ini kira-kira nih apa nih, Pak? Ini buat penyakit asam urat katanya, Pak. Pokoknya badan saya pegel-pegel aja makan ini tuh, makan obat ini jadinya segar gitu. Pernah nggak kejadian seperti itu? Nah, kalau saya dulu pernah ya, malah sering itu adalah keluarga sendiri biasanya. Dikasih obat cocok, terus nggak mau ke dokter lagi, maunya beli obat itu terus gitu kan. Ya, kalau kita sebagai tenaga kefarmasian bingung juga ya. Pasti kita akan, oh nggak bisa ya, saya nggak bisa langsung tahu Pak. Kalau misalnya ditanya seperti ini ya kita nggak tahu dulu kan, nggak bisa langsung menjawab, oh ini obatnya ini kan. Karena yang namanya misalnya itu seperti bentuknya berupa tablet kah gitu kan, hampir sama semua kan bentuknya. Nah, makanya kita harus melakukan identifikasi kalau memang kita pengen tahu. Mungkin dari identifikasinya dulu, mungkin kita lihat dulu nih ya, tabletnya warnanya apa ya. Kemudian setelah tahu warna tabletnya, kemudian ini kita tanya dulu si penanyanya ini, digunakannya buat penyakit apa gitu kan. Nah, terus kita lihat juga biasanya di tablet itu ada nama perusahaannya biasanya kan, apakah Dexa kah atau keluaran Paros gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita mulai kan identifikasinya. Nih, kira-kira nih obatnya ini nih gitu. Tapi kita nggak bisa juga memastikan ya. Maksudnya kalau misalnya obat itu kalau mau tahu pastinya ya kita bawa ke lab gitu kan ya, untuk diidentifikasi lebih lanjut. Nah, tujuan dari kimia farmasi kualitatif itu ya untuk mengidentifikasi apakah obat ya, kalau obat atau bahan baku obat. Nah, di sini yang disebut dengan obat itu jika sudah berbentuk dalam bentuk sediaan jadi. Apakah dia berbentuk tablet, apakah berbentuk salep, terus apalagi sirup tuh, atau injeksi. Nah, kalau obat ini berarti kan ada zat pembawanya, ya, ada zat aktifnya. Nah, karena kalau bentuk sediaan obat memiliki yang terdiri dari zat pembawa dan zat aktif, berarti kan kita harus melepaskan zat pembawanya ini dulu. Ya, menghilangkan matriksnya biasanya istilahnya itu. Untuk mendapatkan hanya yang kita analisa itu kan zat aktifnya. Nah, untuk mendapatkan hanya zat aktifnya itu berarti kita harus preparasi dulu, kita ekstraksi. Yang kita ekstraksi adalah zat aktif yang ingin kita ketahui itu identitasnya. Ya, jadi zat pembawanya biasanya misalnya tablet. Ya, tablet itu biasanya apa excipientnya? Talkum gitu ya. Apa aja tuh tablet itu terdiri dari apa aja biasa zat pembawanya. Nah, jadi kita coba ngelapasin dulu dari matriksnya, kita ekstraksi baru kita analisa. Kalau langsung kita analisa takutnya
zat-zat eksipiennya itu akan mengganggu saat pemeriksaan lebih lanjut gitu, pemeriksaan zat aktif. Kalau dia itu berupa bahan baku obat, ya masih dalam bentuk zat murni, belum diformulasi ke dalam bentuk sediaan, itu akan lebih mudah untuk menganalisanya, bisa langsung dianalisa. Oke. Nah, untuk metode analisis kualitatif itu hampir sama dengan metode analisis kuantitatif ya. Ada yang secara konvensional, ada secara instrumental. Nah, kalau konvensional berarti ya tidak menggunakan alat yang canggih ya, cukup menggunakan alat-alatnya itu berupa tabung reaksi, kemudian plat tetes, atau ya seperti itu ya, yang alat-alat yang mudah untuk didapatkan. Kalau instrumental ya harus pakai instrumen analisis. Tuh. Nah, contohnya untuk teknik analisa kualitatif itu biasanya kita pakai preaksi. Preaksi atau reagen-reagen. Kita menggunakan reagen, lalu kita perhatikan nih setelah ditambahkan reagen-reagen spesifik akan menghasilkan reaksi warna apa yang terbentuk. Nah, reaksi-reaksi warna ini nanti yang akan ditafsirkan, yang akan mengarah ke zatnya ini apa. Seperti itu. Sedangkan kalau pakai instrumen, kita pakai alat. Ya, contohnya apa? Contohnya yang untuk senyawa zat sintetis ini ya, zat-zat sintetis obat itu, atau senyawa yang berasal dari alam juga, yang paling dipakai sekarang ini adalah yang sangat gampang untuk melakukan identifikasi adalah pakai KCKT atau HPLC. Nih, alat HPLC-nya seperti ini. Nah, itu sangat mudah. Jadi, coba kalian perhatikan, kalian buka farmakope. Kalau kalian masih punya farmakope 3, ya, bandingkan isi farmakope 3 dengan farmakope yang terbaru sekarang 6. Kalau dulu di farmakope 3 itu metode identifikasinya masih menggunakan reaksi warna, ya, sebagian besar ya pakai reaksi warna. Sekarang sudah dirubah menjadi menggunakan instrumen KCKT ya atau HPLC. Alasannya apa? Alasannya karena memang untuk identifikasi itu dari segi sampel. Kalau misalnya kita menggunakan metode konvensional, berarti kita membutuhkan sampel yang banyak. Ya, sedangkan kalau misalnya kita menganalisis suatu senyawa bisa jadi jumlahnya itu kecil ya. Misalnya ada tablet yang kandungannya cuma 2 mg. Ya kan? Kita punya sampel 1 tablet, kandungan cuma 2 mg. Nah, itu gimana kalau mau pakai reaksi warna? Jadi kalau konvensional kan butuh sampel yang banyak. Nah, kalau kromatografi cair kinerja tinggi ini prinsipnya sama sebenarnya. Semua kromatografi itu prinsipnya sama. Ya, ada fase diam dan fase gerak. Ya, fase diamnya apa? Fase geraknya apa? Gitu. Nah, untuk kalau kalian baca di literatur seperti di farmakope gitu, misalnya identifikasi menggunakan KCKT atau penetapan kadar menggunakan KCKT. Ya, yang harus kalian perhatikan itu adalah fase diamnya apa, fase geraknya apa. Nanti kalian tinggal running aja lagi. Ya, tinggal menyuntikkan. Jadi di sini tuh ada tempat menyuntikkan sampelnya. Oke, jadi kalau kita sudah tahu di farmakope itu sudah lengkap ya, sudah di sistemnya. Kita kalau misalnya kita KLT nih, kita harus mencari fase gerak ya atau eluen yang cocok kan kalau di KLT kan. Nah, kalau di KCKT ini udah kalau senyawanya udah biasa yang udah diketahui ya biasanya ya udah tinggal running aja gitu. Oh, kalau mau identifikasi tolbutamid pakai HPLC ya udah sudah ada sistemnya semua sudah di sana. Kalian pakai misalnya disuruh pakai fase geraknya asetonitrial. Kemudian kolomnya apa, fase diamnya apa, semuanya udah tertera di situ. Jadi lebih gampang ya. Tapi prinsipnya sama semua. Kromatografi itu prinsipnya semua sama. Ya, pemisahan yang terjadi antara fase gerak dan fase diam. Ya, karena ada perbedaan kepolaran. Nah, kalau HPLC ini dia dilengkapi dengan tekanan ya, pressure ada tekanannya, sehingga pemisahannya bisa terpisah, senyawa itu bisa terpisah dengan baik. Dan kemudian ada dilengkapi detektor berupa UV.
Ya, jadi untuk me setiap senyawa itu kan juga serapannya beda-beda ya. Jadi untuk mengidentifikasinya nanti sudah ada aja tuh diidentifikasinya pada RF. Jadi nanti yang dilihat itu adalah waktu retensinya ya. Pada waktu retensi sekian nanti akan ada muncul di monitor ini adalah peak-peaknya, puncak-puncaknya. Jadi peaknya itu menentukan jumlah peak menentukan berapa banyak senyawanya, dan tinggi peaknya itu untuk menentukan kadarnya berapa. Jadi udah sangat luar biasa ya si KCKT ini, HPLC ini, tapi kekurangannya adalah harganya mahal. Ya, 300 juta minimal itu kalau nggak salah harganya satu alat ini. Tuh. Atau kita bisa pakai spektro UV vis untuk analisis ya, tapi analisis kalau cuman pakai spektro UV vis berarti kita hanya melihat panjang gelombang maksimumnya aja ya, karena terlalu sempit sih ya kalau untuk panjang gelombang maksimum ini. Nah, kalau untuk kromatografi gas untuk senyawa-senyawa yang volatil. Atau kalau dia nggak volatil, kita bikin volatil gitu dengan derivatisasi. Derivatisasi itu artinya apa? Artinya kita tambahkan suatu senyawa ingin kita identifikasi ya, mengenai kromatografi gas. Nah, kita tambahkan senyawa lain ya, kita tambahkan gugus lain sehingga yang awalnya dia tidak gampang menguap, tidak volatil, tidak gampang menguap, menjadi mudah menguap. Nah, jadi kromatografi gas ini fase diamnya gas, fase geraknya juga gas gitu kan. Nah, selanjutnya bisa pakai spektroskopi massa. Kalau spektroskopi massa ini yang dilihat adalah fragmentasinya. Fragmentasi itu artinya pemecahan. Jadi suatu senyawa dipecah-pecah ya menjadi kation-kationnya. Nanti yang kita lihat ya, kalau berat molekulnya sekian, karena ini kan massa ya, berarti massa itu adalah berat molekulnya. Dilihat nanti ya, kalau berat molekul sekian itu berarti ada mengandung gugus apa, CH3K atau yang lain K, ada OH, kan akan terlihat di fragmentasi itu di spektroskopi massa. Nah, karena KCKT ini masih terbatas ya, universitas terkemuka yang punya ya KPLC ini ya. Kalau untuk perguruan tinggi kita ya doakan saja, siapa tahu dapat bantuan kan. Nah, nanti bisa punya KCKT juga. Jadi kalian praktikumnya nanti konvensional iya, KCKT juga iya, karena yang namanya konvensional itu ya mau nggak mau ya, sebagus apapun alat ya, kalau kita nggak ngerti prinsip dasar ya, dari awal ilmu kimia itu ada, pasti pakai percobaan yang sederhana. Nah, itu harus kita paham dulu percobaan sederhana itu ya. Setelah itu barulah bisa sudah gampang lah. Kalau cuman alat itu istilahnya kalian cuman butuh manualnya aja. Prinsip kerjanya kalian harus tahu ya. Kita belajar di sini kita belajar tentang prinsip kerja. Ya, tapi nanti kalau misalnya kalian ada yang punya kesempatan kerja di industri ya menggunakan KCKT, yang penting kalian prinsipnya tahu. Prinsipnya sama semua, kromatografi itu semua prinsipnya sama, hanya beda nanti mainnya di fase gerak dan fase diamnya yang berbeda. Seperti itu. Ya, jadi yang kita pelajari adalah prinsipnya, dan dititik beratkan kalau uji kita belajar analisis kualitatif. Ini ya kita pakai belajarnya reaksi warna dulu. Nah, jadi metode identifikasi obat secara konvensional itu memperhatikan sifat fisika dan kimia senyawa obat. Nah, contoh sifat fisika dan sifat kimia itu bedanya apa antara sifat fisika dan sifat kimia? Kalau dia sifat fisika berarti dia tidak terjadi perubahan zat baru ya, yang sering sekali diucapkan. Contoh perubahan fisika apa? Air CS mencair. Contoh perubahan fisika ya. Jadi bentuknya aja yang berubah, wujud zatnya dari padat, dari solid menjadi liquid. Nah, kalau sifat kimia berarti reaksi kimia. Ya, kalau sifat kimia itu artinya reaksi-reaksi kimianya. Dia bisa direaksikan dengan apa sih? Itu sifat kimia namanya. Nah, contohnya sifat fisika itu warnanya apa, baunya seperti apa, kemudian indeks biasnya berapa.
Ya, titik didihnya berapa, masa jenisnya berapa, warna nyalanya apa, titik lelehnya berapa, bentuk kristalnya gimana, dan kelarutannya seperti apa. Itu yang disebut dengan sifat fisika. Oke. Bu, ini carinya di mana, Bu? Sifat fisika ini. Carinya di farmakope. Ya, di farmakope itu lengkap semuanya ada. Ini semua nilainya data ini semua ada di farmakope atau di Merck Index biasanya ya. Di Merck Index itu juga lengkap dan literatur lain. Kalau misalnya farmakope kita itu termasuk salah satu farmakope yang paling lama direvisi. Ya, jadi kita sekarang udah tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Farmakope kita baru farmakope 6, edisi 6. Kalau USP ya, United States Pharmacopoeia itu dia sudah berapa ya sekarang ya? Saya nggak ngikutin juga, kayaknya udah sampai 50 apa 60. 50-an mungkin ya, karena di zaman saya apoteker berarti 2014 ya, 2013 itu 2014 itu udah farmakope 48. Jadi farmakope itu mereka tiap ada senyawa baru, zat baru, ya mereka revisi lagi si farmakopenya. Kalau kita kan lama betul ya bisa dapat farmakope 6 gitu. Jadi ketika mungkin ada suatu senyawa baru sekarang ya, ada misalnya ditemukan obat-obat baru lagi, kalau belum ada data-data ini di farmakope Indonesia, ya kalian bukanya itu farmakope USP biasanya ya, farmakope Amerika ya, USP. Farmakope USP itu yang update terus untuk senyawa-senyawa kimia yang baru. Ya. Jadi istilahnya itu kayak apa ya? Farmakope itu seperti apa, glosarium atau apa istilahnya tuh. Jadi semua senyawa apapun yang kalian cari pasti ada di farmakope. Jadi saya berharapnya lebih familiar lah dengan farmakope. Oke. Kemudian untuk tahapan analisis kualitatif konvensional, tahapan-tahapan yang kita harus lakukan, pertama kita lakukan uji pendahuluan. Yang kedua kita lakukan uji golongan. Dan yang ketiga kita penentuan jenis zat berdasarkan reaksi kimia dengan reaksi tertentu. Ya, reaksi tertentu itu berarti reaksi spesifiknya apa untuk senyawa itu. Kemudian juga dengan pengamatan bentuk kristal dengan mikroskop. Jadi harus runut ya. Jadi uji pendahuluan dulu, habis uji pendahuluan baru kita masuk ke uji golongan. Setelah itu baru ke menggunakan reaksi kimia. Nah, apa itu uji pendahuluan? Uji pendahuluan itu ya berupa organoleptis ya. Bentuknya seperti apa? Apakah berupa serbuk, apakah berupa amorf, apakah berupa kristal. Jadi kalian jelaskan dulu di situ ya. Jadi nanti kalau misalnya praktikum harusnya ada formnya ya. Kalian mau udah praktikum. Form tentang uji organoleptisnya seperti apa. Nanti tinggal isi nih. Ya, bentuk, warna, bau, dan rasa obatnya seperti apa. Karena itu pasti khas ya. Khas untuk beberapa senyawa. Contohnya warna. Obat apa sih yang berwarna? Yang warnanya tuh khas. Vitamin C, Bu, kuning. Salah ya. Jadi vitamin C itu aslinya warnanya putih, serbuk putih vitamin C. Tapi untuk meningkatkan estetikanya dalam penjualan di tablet ya ditambahkan rasa kuning seolah-olah kayak lemon, gitu kan. Nah, padahal aslinya yang namanya asam askorbat itu ya putih. Contoh yang berwarna apa? Senyawa obat TB kayaknya ya, riboflavin ya. Nah, itu yang berwarna, kan khas tuh warnanya pun. Kemudian baunya juga ada yang baunya yang khas gitu. Jadi data-data yang dibutuhkan kita isi dulu nih. Nah, kemudian harus ada tes kelarutan juga. Ya, jadi ini kalian sudah tahu istilah-istilah kelarutan, sangat mudah larut. Kemudian apalagi sangat mudah larut, sedikit larut, ya agak sukar larut, terus apa lagi tuh? Nah, itu ya, jadi tes kelarutan itu digunakan pelarutnya tertentu.
Ya karena kelarutan senyawa obat di air sama di alkohol itu pasti beda ya, di etanol itu pasti beda. Contohnya asam salisilat itu tidak akan larut di air, tapi dia akan larut di etanol 96%. Jadi dituliskan itu. Jadi cara menghitung tes kelarutan itu gimana, Bu? Ini kan ada perbandingannya, jadi harus tahu ya, jangan cuma bilang larut, tapi larutnya gimana? Apakah sangat sangat mudah larut atau agak sukar larut? Itu kan derajatnya beda ya perbagiannya. Misalnya 1 bagian per 1000. 1 per bagian per 1000 itu kalau nggak salah itu agak mudah larut atau apa ya, gitu kan. Nah, itu data kelarutan itu harus ada. Caranya diukur ya, misalnya untuk 1 gram zat kalian larutkan dengan berapa mililiter gitu. Kalau dia larut berarti 1 banding berapa kelarutannya. Itu yang harus ada di data tersebut untuk uji pendahuluan. Kemudian uji keasaman. Nah, uji keasaman ini kita menggunakan biasanya pakai kertas lakmus biar gampangnya. Kalau lakmusnya warna biru menjadi warna merah berarti dia bersifat asam. Nah, kalau dia tetap warna merah, warna biru jadi merah berarti asam, biru tetap biru berarti dia senyawa basa. Jadi uji keasaman. Kemudian ada penentuan unsur. Jadi setelah organoleptis, tes kelarutan dan uji keasaman juga harus ditentukan unsur-unsur apa saja yang ada di sampel kita ini. Dan yang penting adalah unsurnya itu maksudnya selain C, H, dan O. Ya karena untuk C dan H, untuk atom C, H, dan O itu bisa dibilang ya pasti ada gitu di semua senyawa-senyawa organik ya, karena senyawa organik itu kalau pasti ya terdiri dari atom C karena dia disebut dengan senyawa organik. Kemudian kalau oksigen ya, jadi udah biasa itu. Makanya yang kita cari itu adalah unsur-unsur lain ya. Apakah itu nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen. Nah, ini contohnya untuk pemeriksaan nitrogen. Ya, dalam tabung ini ditambahkan 20-50 gram bahan. Nah, banyak kan ini sampelnya nih kalau mau konvensional 20-50 gram bahan. Ditambahkan natrium lalu dipanaskan. Nah, sampel ditambahkan dengan ferisulfat ya, dididihkan. Berubah menjadi besi hidroksida, dilarutkan dengan 6 NaCl warnanya biru. Nah, nanti kalian nanya nih, Bu, ini harus dihafalin nggak? Gitu. Ya. Kalau saya sih bilangnya ini kan prosedural ya. Suatu prosedural dan sepertinya agak susah deh kalau mau kalian hafalin. Nah, karena nanti realitanya di tempat kerja pun ya semuanya kan udah sesuai SOP ya. Jadi kalian yang harus tahu tuh kalian prinsipnya aja. Nah, gitu. Jadi kalau dalam teori ini kalian yang harus tahu, yang minimal yang harus kalian tahu itu reaksinya apa, kemudian warna yang terbentuk apa. Ya misalnya ini ya, kan ini reaksinya adalah ferisulfat. Oke. Ini adalah reaksinya ferisulfat. Kemudian perubahan yang terjadi itu adalah warnanya biru. Berubah menjadi warna biru, berarti dia positif mengandung nitrogen. Kemudian unsur nitrogen udah dicoba dicari, coba lagi diperiksa apakah dia memiliki unsur sulfur atau tidak. Ya, ini dengan hidrogen peroksida 30% dan larutan FeCl3 10%. Tambahkan 10 meter 3 NaCl ya, dan larutan barium klorida akan terbentuk endapan putih BaSO4. Kemudian ada pemeriksaan golongan halogen. Ya, golongan halogen itu berarti golongan-golongan yang berada di 7A. Ya, kalau di sistem periodik itu dia berada di 7A. Bahan diletakkan pada keping tembaga lalu dibakar dengan api. Nah, jadi ini sistemnya berupa warna nyala ya.
Nah, nyala warna hijau terbentuk karena tembaga dan halogen yang menguap. Nah, untuk melakukan pengujian unsur, maka zat uji sebelumnya didestruksi dulu, ya, atau dipijarkan dulu bersama dengan logam natrium. Kemudian sisa destruksi uji residu dilarutkan dalam air. Selanjutnya lakukan pengujian unsur. Keberadaan unsur N, Sp, dan halogen dapat disesuaikan dengan unsur-unsur penyusun senyawa obat yang dapat dilihat pada rumus kimia obat yang tertera pada monografi. Jadi ini aja dulu ya dicoba. Dia punya atom N enggak? Punya atom C enggak? Atau ada punya atom O? Ya, itu senyawa-senyawa wajib. Unsur-unsur yang wajib di senyawa organik. Jadi kalau misalnya nih ya kan kita tadi udah baca tentang unsur N ya. Misalnya kita tes awal itu hasil penentuan unsur N-nya itu ada ya, positif. Berarti ini harus ditindaklanjuti loh ya, sama harus lakukan pengujian selanjutnya. Oke, jadi misalnya ada unsur N. Nah, uji selanjutnya diarahkan kepada senyawa yang mengandung unsur N pada rumus kimianya. Banyak ya senyawa obat yang mengandung rumus N. Nih, diambil contoh misalnya benzokain, paracetamol, salsilamid, dan lain-lain. Tuh. Kemudian jika hasil pengujian penentuan unsur itu ternyata ada senyawanya ada N dan Cl. Nah, lalu pengujiannya juga dilanjutkan ke senyawa yang mengandung unsur N dan Cl rumus kimianya. Contohnya apa? Kalau N dan Cl itu efedrin hidroklorida ya, dan turunannya seperti difenhidramin klorida. Maaf, ini bukan turunan efedrin ya. Ini antihistamin, difenhidramin antihistamin. Kemudian kloramfenikol dan lainnya. Nah, jika hasil penentuan pengujian itu terdapat atom N dan Br, maka pengujian dilanjutkan kepada senyawa yang mengandung unsur N dan Br. Contohnya apa? Contohnya bromheksin, bromisofal, skopolamin, tuh, dan lain-lain. Nah, jika hasil pengujiannya itu ternyata ada unsur N dan S, makanya diarahkan ke senyawa yang mengandung unsur N dan S. Contohnya sulfametoxazol, tolbutamid, itu. Jika hasil pengujian penentuan unsur diperoleh adanya keberadaan atau kehadiran unsur N, S, dan Cl, maka pengujian selanjutnya diharapkan kepada senyawa yang mengandung unsur N, S, dan Cl dalam rumus kimianya seperti hidrokoltiazid, promazin, tiamin, dan lain-lain. Hasil pengujian penentuan unsur diperoleh adanya keberadaan, kehadiran unsur P atau D, maka pengujian selanjutnya diarahkan kepada senyawa yang mengandung unsur N dan P dalam rumus kimianya seperti kodein. Nah, sebaliknya jika hasil pengujian tidak ditemukan kehadiran unsur N, S, dan P, berarti kan tidak ada semua ya. Tidak ada semua M, Sp, dan halogen, maka pengujian diarahkan pada senyawa yang dalam rumus kimianya tidak dapat unsur-unsur tersebut, misalnya asam askorbat, menadion, ya, golongan karbohidrat, glukosa, laktosa, dan karbohidrat lainnya. Contohnya pemeriksaan senyawa nitroaromatik. Nah, yang disebut dengan nitroaromatik itu yang mana? Nah, yang ini ya. Gugus nitroaromatik ini terlebih dahulu direduksi menjadi gugus amin dengan melarutkan zat uji dalam etanol. Kemudian diasamkan dengan HCl, encer, dan ditambah serbuk Zn.
Campuran dipanaskan di atas penanas air selama 10 menit, kemudian disaring. Filtrat diuji sebagai gugus amin aromatik primer menggunakan reaksi diazo. Untuk pemeriksaan senyawa basa amin merupakan senyawa dari kelompok alkaloid. Pemeriksaan senyawa basa amin dapat dilihat pada uji golongan alkaloid dan menggunakan reaksi Mayer. Jadi sama ya, kalau misalnya senyawanya itu golongan alkaloid udah tahu. Tuh contoh sampel-sampel yang mengandung alkaloid. Nah, kita tetap ya sama kayak fitokimia itu. Jadi fitokimia itu merupakan uji kualitatif juga sebenarnya. Ya. Sebenarnya ya fitokimia itu ada uji kualitatifnya. Misalnya kalian mengisolasi suatu senyawa yang tidak diketahui. Berarti kalian kalau mau mengidentifikasinya ya kalau mau bagus ya pertama dihitungkan dulu ya. Nah, contoh senyawa yang memiliki gugus amin aromatik. Contohnya adalah sulfa metoxazole. Nah, pemeriksaan ini ada langkah-langkahnya ya. Melarutkan zat uji dalam hasil encer, kemudian ditambahkan reaksi diazo. Ini yang harus kalian garis bawahi. Ya, reaksinya apa? Oke, bocoran dari saya ya. Jadi reaksi untuk si senyawa basa amin itu apa gitu? Reaksinya apa? Selanjutnya tahap yang ketiga adalah penentuan gugus fungsional atau uji golongan. Nah, untuk golongan-golongan secara garis besar itu golongan senyawa obat itu ada 6 ya. Senyawa karbohidrat, senyawa asam organik, fenol, alkaloid, sulfonamid, dan barbiturat. Jadi kalau untuk identifikasi di kimia farmasi 2 itu bukan berdasarkan efek farmakologinya, tapi berdasarkan dari struktur kimianya. Karena kalau ada yang berubah aja ya gugusnya, maka pasti ke strukturnya berbeda gitu kan. Jadi gugus fungsinya kalau ada ya pasti ya kalau ada strukturnya yang berubah, kemungkinan efek farmakologinya tuh bisa 2 ya, bisa dia efek farmakologinya jadi meningkat atau malah menurun atau toksik atau tidak berdasarkan dari itunya tadi. Nah, kalau untuk senyawa karbohidrat ini bisa pakai reaksi Molis ya, atau bisa pakai Fehling juga bisa kan. Jadi caranya dengan melarutkan dalam ini ya. Jadi yang menggunakan etanol dan asam sulfat pekat. Jadi kalian tinggal baca aja ya gimana cara prosedurnya. Dan prosedur baku seperti ini saya nggak bakal nanya. Oke, yang kita perlunya itu adalah prinsipnya itu apa. Oke, kenapa sih senyawa karbohidrat itu bisa dianalisis dengan reaksi Molis? Reaksi apa yang terjadi? Ya, jadi harusnya kalian objek pertanyaannya udah seperti itu lagi ya. Sudah ada unsur analisis di dalamnya. Oke. Nah, jadi dalam pemeriksaan golongan karbohidrat ini uji pendahuluan pendukung adalah rasa manis. Jadi untuk uji pendahuluan pendukungnya adalah dia menghasilkan rasa manis enggak zat ujinya, atau dia sudah ambil minum enggak, karena kondisi ini ya kok ambil minum sih, kecuali larut enggak gitu. Nah, kalau untuk pemeriksaan golongan senyawa asam organik itu menggunakan kertas lakmus
Ya, kalau dia asam pasti kertas lakmusnya akan berubah menjadi warna biru. Nah, biasanya golongan senyawa asam ini kan merupakan turunan gugus karboksilat ya, memiliki gugus karboksilat. Maka kalau gugus karboksilat itu jika kita tambahkan dengan alkohol, maka akan terbentuk senyawa ester ya. Reaksi esterifikasi. Nah, itu juga menjadi suatu reaksi yang spesifik. Oke. Nah, untuk pemeriksaan golongan asam ini juga ada pendahuluan pendukungnya ya, yaitu rasanya yang sangat asam. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan golongan fenol, ini kita sama seperti ketika kalian screening fitokimia, kalau fenol itu dia khasnya itu ketika ditambahkan FeSL3. Jadi kalian mikirnya gini ya, konsep berpikirnya, screening fitokimia itu merupakan uji kualitatif reaksi warna. Iya, karena dia identifikasi kan. Jadi pasti prinsipnya menggunakan reaksi warna, uji kualitatif, tapi perbedaannya antara screening fitokimia dengan uji zat sintesis ini adalah di preparasinya. Ya, kalau screening fitokimia kan sampelnya tumbuhan gitu, diekstraksinya pakai apa. Kalau sampelnya berupa obat yang sudah dalam bentuk sajian, kita harus memikirkan bagaimana untuk melepaskan zat aktif itu dari matriksnya. Nah, ini hati-hati ya, asam salisilat juga memberikan hasil positif terhadap fenol. Karena asam salisilat di samping memiliki gugus karboksilat sebagai asam, juga memiliki gugus fungsi fenol. OH, ingat ya, fenol itu adalah benzen, ada gugus OH-nya yang terikat pada inti benzen pada posisi orto terhadap gugus karboksilat. Tapi karena rasanya yang asam dan mengubah lakmus biru menjadi merah, jadi senyawa asam salisilat ini lebih digolongkan ke dalam golongan asam, bukan golongan fenol, walaupun dia memiliki cincin fenol. Selanjutnya ada pemeriksaan golongan senyawa alkaloid. Ya, kalau alkaloid kita bisa pakai Mayer, Dragendorf, kan. Ini kalau di sini kita bisa pakai Mayer atau Burchardat. Burchardat itu berisi larutan iodium. Kalau PrexiaCl itu berisikan merkuri, klorida HgCl2. Nanti tinggal dilihat perubahan warnanya apa, gitu kan. Kalau misalnya tambahkan Mayer, itu kalau dia positif ada endapan kuning. Kalau Burchardat, kalau positif dia akan ada endapan warnanya coklat. Nah, dalam pemeriksaan golongan alkaloid ini harus ya, ini kalau kita mau lanjut ke pemeriksaan alkaloid, uji pendahuluan kita tadi ya, yang ini uji golongan dia harus positif N ya, harus ada gugus N-nya harus ada dulu gitu, baru bisa kita lanjut ke tahapan uji alkaloid, uji golongan alkaloid. Karena kalau tidak N-nya tidak terdeteksi ya, unsur N-nya, atom N-nya tidak terdeteksi ya, ngapain kita jauh lanjut ke senyawa alkaloid? Karena senyawa alkaloid itu pasti senyawa-senyawa yang mengandung atom nitrogen. Nah, ini ya, senyawa yang termasuk dalam golongan alkaloid antara lain kofein, kodein, papaverin, heverdin, dan lain-lain. Ada pemeriksaan senyawa sulfonamida. Itu bisa menggunakan batang korek api. Ya, jika dia positif dia akan berwarna jingga nih. Korek api akan berwarna jingga. Oke, untuk pemeriksaan golongannya itu hasil umum positif mengandung unsur N sebagai amin aromatis primer N serta agak pahit. Senyawa yang termasuk golongan sulfonamid ini adalah sulfamethoxazole, kemudian sulfaguanidin, dan lain-lain. Pemeriksaan golongan senyawa turunan barbiturat. Kita pakai reaksi Zwicker. Ya. Campurannya, komposisinya ya, Zwickernya atau kobalt nitrogen dioksida kobalt di nitrogen oksida apa ya, lupa nih. Itu sebanyak 1% dalam etanol. Dan
Presizwicker 1 itu Presizwicker 1 ya, Presizwicker 2-nya itu pyridin 100% dalam etanol. Nah, ketika dia positif, dia akan terbentuk warna ungu. Dalam pemeriksaan golongan barbiturat ini, uji pendahuluan yang pendukung adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur N dulu ya. Jadi uji pendahuluannya udah positif N, kemudian kelarutannya dalam air itu bentuk asamnya sangat sukar ya, walaupun dia sudah terbentuk asam tapi masih agak sukar. Nah, ciri-ciri seperti itu nanti yang sangat berguna di uji kualitatif. Jadi kita tahu nih, biasanya kalau dia kayak gini sifatnya, kira-kira dia golongan apa sih? Tuh. Nah, yang ketiga, tahapan yang terakhir adalah uji penentuan jenis zat atau uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Merupakan pengujian untuk memastikan senyawa yang diidentifikasi atau diperiksa. Bisa dilakukan secara konvensional menggunakan reaksi-reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal. Zat yang diperiksa menggunakan mikroskop. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop itu udah sangat khas sekali ya. Untuk zat-zat kristal-kristal dari zat itu akan berbeda-beda, nggak ada yang sama. Uji penegasan ini dilakukan untuk membedakan antara satu senyawa dengan senyawa lainnya yang segolongan. Jadi misalnya dia sama-sama golongan alkaloid gitu ya, sama-sama punya atom N, kemudian dia juga ternyata golongannya alkaloid gitu ya. Jadi gimana nih untuk penegasannya? Jadi berarti harus pakai uji penegasan, harus melalui tahap uji penegasan. Ya, caranya bagaimana? Caranya pertama dengan pengamatan hasil reaksi tertentu. Ya, ini wajib ini. Reaksi tertentu. Nah, reaksi tertentu ini lihatnya di mana? Lihatnya di Farmakope Indonesia edisi 3 maupun edisi 4. Edisi 4 itu masih ada yang konvensional semua metodenya ya, tapi kalau masih ada yang konvensional. Kalau edisi 3 itu semuanya metodenya yang dipakai untuk analisis kuali dan kuantinya itu masih menggunakan reaksi-reaksi kimia itu. Atau ini ya, untuk uji identifikasi ini dapat dilihat pada buku identifikasi obat Outerhoff dan Kovar. Kalau salah saya ini ada nih bukunya. Nah, uji ini dikenal dengan sebagai reaksi warna. Ya memang kita perhatikan itu perubahan warnanya apa gitu ya. Diingatkan seperti screening fitokimia itu kan yang kita lihat. Nik saya juga bingung kenapa kok jawaban praktikumnya pada kosong gitu ya. Saya metode ekstraksi. Yang disebut dengan metode ekstraksi itu bagaimana metode ekstraksi di screening fitokimia, bukan metode ekstraksi kemana-mana lagi yang lainnya. Jadi coba baca konteks soal itu, awalnya dia bilang apa? Awalnya kan udah ditulis bahwa ini soal tentang KLT. Jadi kalau ada saya menyebutkan istilahnya ekstraksi, berarti ekstraksi untuk KLT. Misalnya direndam di dalam pelarut eter. Itu ekstraksi namanya. Gitu kan, mengambil sari-sarinya. Itu disebut dengan ekstraksi. Tuh. Nah, jadi harus ditegaskan di uji penegasan ini. Nah, ini contoh reaksi identifikasi konvensional reaksi warna beberapa senyawa menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Ephedrine HCl. Oke. Jadi kalian tinggal ini aja ya sebenarnya ya. Harus lebih banyak membaca lagi ya. Jadi prosedur-prosedur ini saya sih nggak bisa menghafal juga kan, kapasitas otak saya juga kurang untuk menghafal. Yang penting kalian prosedurnya tahu, dan pas ketika disuruh mengerjakan kalian juga tahu ya, kalau di industri itu sudah ada protapnya, semua pekerjaan itu sudah ada protapnya, tinggal kita menjalankan saja. Apotekernya nanti yang bertugas menjadi menganalisis nih situasinya. Jadi nah, larutkan ini contohnya ya, saya langsung ini aja. Nah, untuk papaverin HCl juga ada langkah-langkah kerja.
Nah, untuk pyridoxine HCl, prosedur atau langkah-langkah kerjanya. Kemudian diamati juga bentuk kristalnya atau uji sublimasi mikro. Nah, informasi tentang bentuk kristal suatu zat padat sangat penting dalam analisis kualitatif karena bentuk kristal suatu zat adalah khas. Alat yang digunakan untuk melihat bentuk kristal itu adalah mikroskop ya, pakai mikroskop biasa. Dan itu menjadi identitas, harusnya itu memang menjadi identitas. Tuh. Ini contohnya ya, kalau mau lihat kristal, bentuk kristalnya, ini ephedrine HCl, kristalnya itu berbentuk bulat dengan lingkaran bagian tengahnya. Sedangkan kalau papaverin, bentuknya seperti batang ya, dan ada serat-serat kayunya juga. Kalau pyridoxine bentuknya berbentuk jarum. Nah, ini untuk menegaskan kembali tadi, ketika uji konvensionalnya ya, uji pendahuluan udah, uji golongannya udah, sekarang penentuannya lagi. Nah, ini diingat kembali, gugus-gugus fungsi kita sudah belajar di kimia organik ya, biar nggak bengong gitu kalau disebut dengan ikatan rangkap karbon-karbon misalnya, ya ini ikatan rangkap 2. Kemudian ikatan rangkap 3 misalnya ini. Terus ini senyawa halogen. Senyawa halogen itu yang mengandung atom FCl-BrI ya, yang terikat dengan golongan-golongan halogen. Nah, kemudian kalau ada seperti ini disebut dengan gugus hidroksil. Kalau ini CC rangkap 2 ini berarti ini gugus karbonil ya. Kalau COOH itu karboksil. Karbonil itu adalah keton dan aldehid ya. Kalau karboksil itu ada asam asetatnya, ada asam karboksilatnya. Oke, kemudian ada hidrokarbon. Ini kalau diganti-ganti seperti ini. Oke. Nah, untuk yang ikatan para itu di mana sih? Tuh, kan ada hilang dia. Nah, pas contohnya gugus fungsinya NH2 itu namanya amino. Kalau F ada tambahan F-nya itu fluoro. Cl itu kloro, Br bromo, iodo, nitro, dan vinil. Nah, bagaimana contoh analisis obat dalam farmakopedisi 3? Nah, jadi biasanya kalian ya seperti ini ya. Ada paracetamol. Kalau misalnya dia paracetamol kompresi, berarti dia paracetamol yang sudah dalam bentuk tablet. Nah, dalam bentuk tablet aja itu sudah ada panduannya loh. Jadi contohnya ini paracetamol, pemberiannya bubuk putih tak berbau, rasa pahit, kelarutannya di air tuh 1/1000, etanol 1/10 ya. Kemudian untuk yang sulfamethoxazole, ya pemberiannya ya bubuk kristal putih sampai kuning putih, tak berbau, mula-mula tak berasa, lalu agak pahit. Kelarutannya itu di air tidak larut, di etanol 1/20, aseton 1/5, ether tak larut, kloroform tak larut. Setelah dilakukan uji pemeriksaan kualitatif menggunakan reaksi diazo, ya ternyata dia memiliki N atom amin aromatis. Kemudian nih ada diazepam. Untuk golongan analisis 1B. Pemberiannya berupa bentuk kristal tak berwarna, rasanya agak pahit ya. Nah, ini kan kelarutannya kecil sekali ya.
dengan air itu 1:3.350 gitu. Jadi dia lebih larut di pelarut-pelarut organik. Kemudian reaksi terhadap gugus metilen yang aktif, golongan analisis 5, 2, dan 4. Pemberiannya berupa bentuk kristal tak berwarna, rasanya pahit, kelarutannya ini masih mudah melarutkannya. Pemeriksaan kualitatifnya 100 mg zam ditambah 50 ml NaOH ya, dipanaskan terbentuknya amonia, atau pakai natrium karbonat dikeringkan terbentuk tercium bau piridinnya. Tercium bau piridinnya. 1 bagian zat ditambah 2 bagian dinitroklorbenzol ya, dilebur dan larutkan dalam 2. Ini sebenarnya kalau yang prosedural itu nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Ya, semoga dapat dipahami. Nanti saya kasih Google Form-nya ya untuk pertanyaan. Jadi kalau kalian sudah bosan dikasih pertanyaan, coba kalian dibalik. Kalian yang bertanya ke saya. Oke, jadi tetap besok ya kita kuis. Kuis itu nggak usah dibawa pusing, ya kan? Kalau kalian beneran ngikuti kuliahnya, ya saya yakin pasti bisa lah kuisnya. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Kita cukupkan sampai di sini untuk video ini. Saya mohon maaf kalau ada yang ngelantur, saya mohon maaf ya, karena memang ini agak sedikit ngantuk, beneran ini agak sedikit ngantuk, jadi tidak sefit tadi ya, agak sedikit ngantuk. Saya mohon maaf tadi kalau ada yang ngelantur. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.